Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Project Rekomendasi PC. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai UI UX designer yang bertanggung jawab dalam perancangan tampilan antarmuka agar sistem mudah digunakan, nyaman, dan informatif bagi pengguna. Selain itu, saya juga membantu pada bagian database, meskipun hanya pada beberapa bagian tertentu saja. Dikarenakan salah satu teman kami berhalangan juga ya teman-teman. Jadi di kelompok ini saya beranggotakan yaitu cuma 2 orang saja, yaitu saya Muhammad Prima dan teman saya yang bernama Krisna. Krisna berperan sebagai programming utama sekaligus pengelola database yang bertanggung jawab pada pengembangan logika sistem dan pemrosesan data. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem rekomendasi PC ini dirancang, bagaimana alur kerjanya, serta manfaat yang dihasilkan bagi pengguna. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proyek yang telah kami kembangkan. Terima kasih dan enjoy videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna dan di sini saya sebagai programmer dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu aplikasi sistem pakar rekomendasi komponen PC. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menentukan konfigurasi komponen PC yang optimal sesuai dengan kebutuhan budget dan juga tingkat penggunaan, tanpa harus memiliki pengetahuan yang teknis yang mendalam tentang hardware komputer. Saat ini banyak pengguna yang ingin merakit PC baik untuk gaming, pekerjaan kantoran, multimedia maupun server. Namun dari antara kita mengalami beberapa kendala seperti tidak memahami kompatibilitas antar komponen, kesulitan membagi budget secara tepat, bingung menentukan prioritas komponen seperti CPU, GPU, RAM, dan lain-lainnya, dan juga takut terjadinya bottleneck atau ada kesalahan dalam merakit. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat meniru cara berpikir seorang pakar untuk merakit PC untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan juga logis. Dari tujuan sistem ini yang pastinya tentunya akan membantu pengguna mendapatkan rekomendasi komponen PC yang sesuai dengan kebutuhan, mengoptimalkan alokasi budget, menjamin kompatibilitas antar komponen, menyediakan penjelasan secara logis atas setiap rekomendasi yang diberikan, dan juga menerapkan konsep sistem pakar dan kecerdasan buatan secara sederhana. Aplikasi ini dibangun menggunakan konsep sistem pakar expert system, yang dimana itu ada penyimpanan pengetahuan seorang ahli atau secara dalam database akan menyimpan berbagai macam komponen-komponen secara berurus secara menggunakan aturan rules, dan juga akan mengambil keputusan secara otomatis. Dalam sistem ini terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada knowledge base, yang kedua working memory, yang ketiga inference engine, dan yang terakhir keempat ini ada explanation facility. Untuk knowledge base, basis pengetahuan berisi aturan dan bobot prioritas komponen berdasarkan tujuan pengguna PC. Contohnya untuk spek gaming, yaitu memiliki komponen GPU memiliki prioritas yang lebih tertinggi daripada komponen-komponen yang lainnya. Untuk server, komponen RAM dan CPU yaitu lebih diutamakan daripada komponen yang lainnya. Dan untuk Office, storage dan stability system lebih penting untuk penyimpanan berkala kebutuhan Office. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk knowledge base ini mempresentasikan cara berpikir pakar perakit PC yang sudah dikonversi ke dalam bentuk data dan aturan. Dan untuk metode yang dipakai dalam sistem ini yaitu adalah forward chaining. Sistem ini menggunakan metode inference forward chaining, yang dimana memulai dari data yang diberikan pengguna, lalu mencocokkannya dengan aturan yang ada, dan akan menghasilkan kesimpulan berupa alokasi budget dan prioritas komponen. Sebagai contoh,
Seperti ini, jika pengguna memilih gaming dengan intensitas berat, maka sistem otomatis menaikkan alokasi budget untuk GPU yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga untuk alokasi budget adaptif, setelah aturan dijalankan, sistem melakukan alokasi budget adaptif, yaitu budget total dibagi ke setiap komponen berdasarkan tujuan penggunaan, intensitas pemakaian, level filter proof. Kemudian sistem melakukan normalisasi sehingga total alokasinya tetap sama dengan budget yang dimasukkan pengguna. Hal ini akan memastikan bahwa setiap komponen mendapatkan porsi yang rasional dan seimbang. Dan juga di sini akan menggunakan constraint satisfaction problem atau CSP secara singkatnya. Pemilihan komponen tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga kompatibilitas. Sistem menerapkan konsep constraint satisfaction problem seperti soket CPU harus cocok dengan motherboard, tipe RAM harus sesuai, dan juga daya CPU harus mencukupi total kebutuhan sistem, dan form factor casing harus kompatibel. Dengan CSP ini, sistem mencegah terjadinya kesalahan konfigurasi. Dan untuk backtracking dan adaptive rebalancing, jika sistem tidak menemukan komponen yang sesuai dengan budget atau constraint, sistem melakukan backtracking, kemudian menjalankan adaptive rebalancing, artinya yaitu budget komponen penting dinaikkan, budget komponen non prioritas diturunkan. Sistem mencoba ulang hingga menemukan solusi yang terbaik. Ini salah satu meniru cara pakar saat menghadapi keterbatasan budget di dunia nyata. Dan untuk mengenai algoritma dalam sistem ini, pemilihan komponen dari database menggunakan weighted scoring algoritma. Komponen dipilih berdasarkan kedekatan harga dengan budget ideal, dan juga pemenuhan constraint. Memprioritaskan penggunaan komponen dengan skor tertinggi akan direkomendasikan sebagai pilihan utama, disertai alternatif lain. Dan dalam bentuk analis dan evaluasi sistem, setelah semua komponen dipilih, sistem melakukan analisis akhir meliputi budget efficiency, average performance score, compatibility score, estimasi daya listrik, dan juga deteksi bottleneck dan potensi masalah. Dari hasil analis ini ditampilkan secara visual agar dipahami pengguna. Dan juga salah satu keunggulan dari sistem ini adalah adanya explanation facility, yang dimana sistem memberikan penjelasan seperti alasan pemilihan komponen, aturan yang dijalankan, strategi saat terjadi kegagalan pencarian. Dengan fitur ini, pengguna tidak hanya mendapat hasil, tetapi juga memahami proses pengambilan keputusan dari sistem. Mungkin untuk pembahasan terkait hal cerita dari programmer ini, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan yang kurang baik atau kurang dapat dimengerti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Prima. Silakan Prima. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang index.html ini teman-teman. Jadi ini tuh berfungsi sebagai tampilan utama aplikasi dan pusat interaksi pengguna. Struktur AI-nya itu di bagian kiri terdapat form konfigurasi, sedangkan di bagian kanan terdapat area hasil rekomendasi. Elemen penting yang saya bikin ini yaitu ada select atau tujuan penggunaan dan intensitas, input type sama dengan number yaitu budget, terus ada JavaScript, logika interaksi teman-teman. Pendekatan ini membuat aplikasi responsif tanpa reload halaman.
Terus ada kita masuk di bagian koneksi. Jadi koneksi ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan database MySQL. Dengan memisahkan koneksi database ke file khusus, kode menjadi lebih rapi, aman, dan mudah dikembangkan. Keuntungannya itu antara lain reusable, lebih aman, dan mudah di maintenance ya teman-teman. Kemudian ada file style CSS atau UI UX ya teman-teman. Saya rancang untuk memberikan kesan modern, futuristik, dan profesional. Jadi codingannya itu seperti ini ya teman-teman. Terus kita langsung ke website kita ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman gambaran hasil project kelompok kita ya teman-teman. Di sini bentukannya itu sederhana tetapi futuristik gitu teman-teman. Kenapa kita tampilan kita itu sederhana? Agar para user ini tidak kebingungan ketika mereka menggunakan website kita ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan dulu ya teman-teman alur kerja sistem kita ini. Jadi secara singkat alur sistemnya itu adalah user mengisi forum, data dikirim ke server, sistem pakar menganalisis data, server mengirim hasil JSON, front menampilkan rekomendasi dan analisis. Jadi kita coba aja ya teman-teman. Jadi semisal saya itu sebagai user yang ingin mencari sebuah komponen PC teman-teman ya, yaitu menggunakan website ini. Berarti kita coba dulu ya teman-teman. Jadi semisal saya ingin memilih opsi di sini tuh ada opsi gaming, office, multimedia, server, dan database ya teman-teman. Tapi ketika mumpung saya lagi suka gaming nih teman-teman, saya mau pilih gaming dulu deh. Terus saya itu pengen intensitas penggunaannya itu, nah di opsi ini tuh ada ringan, sedang, berat ya teman-teman. Kalau saya sih maunya sedang aja kali ya. Nah kalau misalkan budget ini semisal itu ada budget saya itu ada 15 juta ya teman-teman. Semisal budget saya ada 15 juta. Terus opsinya ada Intel processor, AMD, Asus, Gigabyte, dan MSI ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bingung sama brandnya semua, teman-teman bisa pilih semua brand aja biar nanti tampilan akhirnya itu menampilkan rekomendasi dari brand-brand tertentu ya teman-teman. Terus aja ada feature proofing level ya teman-teman. Ini kita bisa ngambil rate dari 1 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ya teman-teman. Kita ambil pertengahannya saja. Terus kita mengenerate dan hasilnya bakalan tampil di sebelah kanan sini ya teman-teman. Dan seperti teman saya yang bilang tadi, si Krisna, ketika user memilih opsi gaming, maka rekomendasi utamanya itu adalah GPU ya teman-teman. Habis GPU ada CPU, terus motherboard, terus ada RAM, storage, PSU, cache PC, dan monitor ya teman-teman. Oke, sekarang kita menjelaskan apa semua di dalam ini ya teman-teman. Jadi ini budget efisiensinya ya teman-teman, yaitu ada di sekitar 101,8% dan average performance-nya itu di 89 skornya. Ini skornya ya teman-teman. Dan compatibility-nya itu ada di skor 70.000.
Dan sisa budgetnya itu ada di minus 270.000. Nanti kita akan menjelaskan ini ya teman-teman, kenapa dia itu bisa minus di 270.000. Oke, jadi yang pertama GPU yang keluar itu ada RX, CPU-nya begini, motherboard ada Asus, RAM-nya itu ada Adata, ada Seagate Ironwolf, Seasonic, dan segala macam brand-brand lain ya teman-teman. Nah, kenapa semuanya keluar brand-brand ini? Karena kita memilih opsi preferensi brandnya itu ya adalah semua brand ya teman-teman. Nah, di sini keluarlah hasil estimasinya teman-teman. Pas semuanya udah di input ya teman-teman, totalnya sudah dijumlahin dan hasilnya itu adalah 15.270.000, yang artinya itu teman-teman modal kita minus 270.000, artinya itu kita kurang 270.000 lagi teman-teman. Nah, di sini juga udah dijelaskan ya teman-teman. Tuh, ini ada perhatian kompatibilitasnya. Terus ada efek reasoning, roll fired, future proof level 3, RAM 20%. Berarti kita butuh modalnya lagi itu 270.000 lagi teman-teman. Makanya di sini budget kita itu kurang 270.000 lagi teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman video penjelasan website yang saya berikan ini. Semoga teman-teman paham apa yang saya maksud ya teman-teman. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Waduh.